Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali hari ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar perencanaan ekonomi syariah. Tentunya dalam kaitan perkuliahan ekonomi syariah, tentu kita membahas mengenai uh, prinsip dasar perencanaan ekonomi syariah. Nah, untuk prinsip dasar perencanaan ekonomi syariah, kita harus memahami karena dalam uh, kehidupan sehari-hari sangatlah penting ilmu mengenai perencanaan ekonomi. Sakinah Finance. Nah, pengertian sakinah adalah tentram. Nah, untuk kata-kata sakinah ataupun kalimat sakinah ini sudah familiar di kalangan masyarakat, di mana seperti halnya ketika kita kondangan ataupun menghadiri walimatul urus khususnya, kita biasanya mengucapkan kepada mempelai ataupun pengantin dengan kalimat semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, di sini juga ada nih kalimat mengenai sakinah, yaitu artinya tentram. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sakinah, tentunya kita juga mengetahui pengertian tentang finance. Finance merupakan keuangan, jadi kalau digabungin, sakinah finance merupakan kondisi ketenangan dalam keuangan finance verdom. Ini ada pendapat menurut Ahmad Ghazali mengatakan kebebasan finance sebagai suatu keadaan ketika seseorang telah berhasil menempatkan harta di tangannya, bukan harta di hatinya. Jadi untuk diri kita sudah dikatakan oleh Ahmad Ghazali harus tahu maksudnya, bahwasannya ketika harta itu ditaruh di tangan kita, maka harta itu akan tidak akan mengganggu dalam kehidupan kita, khususnya pada hati kita. Tapi kalau harta ditaruh dalam hati kita, kita akan merasakan kegelisahan, di mana gelisah itu mengakibatkan diri kita tidak tenang. Nah, mungkin seperti itu pendapat dari Ahmad Ghazali mengenai finance. Konsep kebutuhan dalam Islam. Ada 3 poin di mana termasuk konsep kebutuhan dalam Islam. Di sini ada pendapat menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi 3. Ada 3 poin yang harus kita ketahui tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Yang pertama, poin yang pertama tentunya, kebutuhan pokok ataupun primer dalam bahasa Arab yaitu doruriyah, di mana kebutuhan primer ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kebutuhan primer ini seperti contoh: 1. Sandang, 2. Pangan, 3. Kebutuhan akan tempat tinggal, rumah. Nah, itu termasuk dari
kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer itu harus dicukupi. Kalau tidak dicukupi, seumpamanya itu akan mengganggu ataupun terganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus perlu adanya makan. Makan, kalau kita tidak ada makan, nah kita akan mengalami sakit, nah akan terjadilah kematian. Nah, itu harus dipertahankan, harus dipenuhi kebutuhan primer dari segi makan, dari segi tempat tinggal, kita harus memenuhi juga. Dan itu untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok di mana kita harus memenuhinya. Selanjutnya tentunya poin yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau pelengkap haziah. Nah, kebutuhan ini termasuk seperti ya sepeda motor, tuh, nah, HP, laptop dan sebagainya. Itu dimana kebutuhan ini menunjang dari kehidupan kita sehari-hari untuk beraktivitas, dan menunjang dari poin yang pertama tadi seperti sandang pangan papan itu. Untuk kebutuhan sekunder ini bisa dikatakan kebutuhan setelah kebutuhan pokok gitu. Selanjutnya yang ketiga, terakhir untuk poin ketiga ini mengenai konsep kebutuhan dalam Islam, yaitu kebutuhan tersier atau perbaikan tasyniyah. Nah, gitu. Nah, kebutuhan ini sifatnya seperti kebutuhan di mana itu kita membutuhkan ataupun lengkap, yaitu barang-barang yang mewah, glamor. Nah, itu seperti emas, permata, cincin, kalung. Nah, itu termasuk dari ruang lingkup poin ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Perlunya perencanaan. Pada slide ini kita membahas mengenai perlunya perencanaan, di mana rencana-rencana ini nantinya kita realisasikan dalam kehidupan kita dalam perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan penting karena hidup memang harus direncanakan gitu. Kita hidup ini mempunyai rencana, mempunyai tujuan, dan grand design dari tujuan itu membuat ataupun menuju goal apa yang harus kita capai. Selanjutnya yang kedua, karena setiap keluarga mempunyai impian dan cita-cita masing-masing. Nah, seperti contoh, keluarga A dan keluarga B, ataupun individu A ataupun individu B, itu mempunyai impian dan cita-cita masing-masing. Dan cita-cita impian itu haruslah direncanakan. Karena perencanaan itu sangatlah penting, maka untuk slide yang ini dibahaslah mengenai perencanaan. Karena rencana itu menentukan langkah kita ke depannya, mau apa, untuk apa, dan apa goalnya. Yang ketiga, yaitu agar terhindar dari hidup konsumtif. Kita nih sudah direncanakan. Nah, rencana beli sepeda motor ataupun mobil itu sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita karena sudah ada rencana, ada patokan, ada landasan, nah, kita akan terhindar dari hidup konsumtif, di mana hidup konsumtif ini sangatlah membahayakan kalau tidak dikontrol
dengan adanya perencanaan yang sudah dicanangkan sebelum praktek langsung ataupun menerapkan rencana-rencana tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 4, agar dijauhkan dari hutang. Untuk rencana ini kita supaya dijauhkan dari hutang, karena ada rencana. Nah, kita ya tahu di mana kebutuhan ini yang pokok haruslah kita penuhi, kebutuhan ini tidak pokok, utamakan primer dulu, yang pokok dulu, baru yang lain. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, perencanaan keuangan merupakan dari maqasid syariah. Maqasid syariah. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, pemeliharaan agama. Hifdzuddin. Contohnya sholat, mengaji. Di mana kita harus memelihara agama dengan caranya itu sholat, mengaji, merupakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Dan selanjutnya yang kedua, pemeliharaan jiwa atau kehidupan. Contohnya adanya hukum, di mana di sini ada aturan atau ada juga hukuman. Kalau membunuh seseorang tidak ada hukuman, itu sangatlah membahayakan kalau tidak ada hukuman. Dan seorang orang pun seenaknya saja kalau nggak ada hukuman, membunuh orang nggak ada hukuman, wah itu berbahaya. Di sini juga dalam maqasid syariah sudah diatur juga, dan juga dibahas dalam maqasidul syariah. Selanjutnya yang ketiga, pemeliharaan ilmu. Contohnya belajar. Dengan gimana caranya memelihara ilmu? Yaitu dengan belajar. Karena belajar mengasah kecerdasan kita, di mana mengajarkan juga itu bukannya kurang, tapi malah bertambah, di mana nanti ada wawasan-wawasan karena belajar kita, wawasannya tambah. Membaca buku itu termasuk mengasah dari kecerdasan kita. Selanjutnya yang nomor 5, pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan ini contohnya menikah. Dengan cara menikah itu akan mendapatkan keturunan yang baik. Lain bukan dengan tidak dilantarin oleh menikah, itu akan keturunannya tidak baik karena tidak jelas. Dengan menikah kita bisa untuk ada generasi penerus dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu yang kelima, pemeliharaan harta. Contoh halal haram, menghindari perilaku konsumtif. Halal haram ini sudah ditetapkan dalam nas Al-Quran, dalam diatur oleh agama juga. Halal haram ini menghindari perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini sangatlah tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau bisa dalam kehidupan kita haruslah produktif, karena produktif itu menghasilkan suatu barang, dan apabila konsumtif itu kita menjadi bahan pemakai terus, nah kita haruslah memberikan perubahan dalam diri kita. Thank you, terima kasih banyak sudah
mengikuti pembahasan pada kesempatan hari ini. Eh, Sebelum saya close out untuk pertemuan pada hari ini, saya akan memberikan mutiara kata di mana sudah saya tuliskan di slide yang terakhir ini. Silakan dilihat dan dengarkan saya bacakan. Masa depan tidak terletak pada pekerjaan, tetapi pada orang yang mengerjakan. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.